Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Swastika dengan nomor BP 1901081001. Di video kali ini saya akan membahas tentang deadlock. Pengertian deadlock yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Jika proses pertama menggunakan sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2 yang ia butuhkan, sedangkan proses 2 sedang menggunakan sumber daya 2 dan menunggu sumber daya 1, atau dengan kata lain, saat proses masuk dalam status menunggu, ia tidak akan pernah selesai menunggu sebab sumber daya yang dibutuhkan sedang digunakan oleh proses lain yang sedang menunggu pula. Berdasarkan gambar berikut dapat dijelaskan bahwa pada satu jalan yang memungkinkan hanya satu arah yang berjalan. Yang kedua, setiap jalan bisa dianggap sebagai sumber daya. Yang ketiga, saat deadlock terjadi hanya bisa diatasi jika salah satu mobil mundur. Dalam hal ini butuh sumber daya yang direalokasikan. Bahkan beberapa mobil harus mundur jika deadlock terjadi. Pada kasus ini juga bisa terjadi kelaparan, yaitu ada proses yang tidak terlayani. Selanjutnya, sistem model. Pada sistem, terdapat sumber daya yang digunakan untuk proses-proses penyelesaian task. Tipe resource yang digunakan yaitu CPU cycle, ruang memori, dan I/O device. Urutan operasinya sebagai berikut. Yang pertama, request, meminta sumber daya. Yang kedua, use, memakai sumber daya. Yang ketiga, release, melepaskan sumber daya. Jenis resource. Claimable, masih boleh diambil dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Contohnya memori. Yang kedua, non-claimable, tidak boleh diambil dari proses yang sedang memakai. Contoh printer. Ada potensi menyebabkan deadlock. Penyebab deadlock. Pertama, mutual exclusion. Satu proses satu sumber daya hold and wait, proses yang memegang sumber daya yang masih bisa meminta sumber daya lain. No preemption, sumber daya yang sedang digunakan oleh suatu proses tidak bisa sembarangan diambil dari proses tersebut, melainkan harus dilepaskan dengan sendirinya oleh proses. Yang keempat, circular wait. Setiap proses menunggu sumber daya dari proses berikutnya yang sedang dipakai oleh proses lain. Resource allocation graph terdapat pada gambar. Selanjutnya, contoh resource allocation graph. Selanjutnya, contoh resource allocation graph terjadi pada deadlock. Dan ini susunan prosesnya. Selanjutnya, contoh resource allocation graph tidak terjadi deadlock. Berikut prosesnya, P4 dapat melepaskan R2 dan kemudian R2 dialokasikan ke P3. Faktor dasar pertama, yaitu yang pertama, jika grafik tidak mengandung siklus, tidak ada deadlock. Yang kedua, jika grafik berisi siklus, maka yang pertama, jika hanya satu instance per tipe sumber daya, deadlock. Jika berupa contoh jenis sumber daya, kemungkinan kebuntuan deadlock. Cara menangani deadlock. Yang pertama, memakai protokol untuk memastikan tidak akan pernah mengalami deadlock. Pertama, deadlock avoidance, yaitu memerintahkan pada sistem operasi untuk memberitahu informasi atau prediksi tentang operasi mana yang bisa dan diperlukan dilaksanakan atau dalam keadaan aman. Deadlock prevention, memastikan bahwa keadaan yang penting tidak bisa diganggu. Yang kedua, membiarkan sistem memasuki waktu deadlock, mendeteksinya dan memperbaikinya. Algoritma mendeteksi deadlock. Yang kedua, algoritma memperbaiki deadlock. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan deadlock dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi lagi. Pencegahan deadlock. Caranya untuk mencegah adanya deadlock
dengan memberikan informasi tambahan tentang resource yang dibutuhkan. Banyaknya resource yang tersedia. Yang kedua, banyaknya resource yang dialokasikan. Yang ketiga, banyaknya resource yang dibutuhkan. Dan yang keempat, dan maksimum resource yang dibutuhkan proses. Yang kedua, menggunakan algoritma prediksi. Fakta dasar 2. Yang pertama, jika suatu sistem dalam keadaan aman, maka tidak ada deadlock. Yang kedua, jika suatu sistem dalam keadaan tidak aman, kemungkinan terjadi deadlock. Yang ketiga, penghindaran, memastikan bahwa sistem tidak akan pernah memasuki kondisi tidak aman. Kondisi aman. Saat sistem menerima izin untuk mengambil sumber dayanya, sistem operasi harus memastikan bahwa ia dalam kondisi aman. Yang kedua, sistem dalam kondisi aman jika seluruh sistem dapat berjalan tanpa terancam kekurangan sumber daya atau deadlock. Selanjutnya, algoritma menghindari deadlock. Contoh tunggal dari jenis sumber daya. Yang pertama, gunakan grafik alokasi sumber daya. Yang kedua, gunakan wait for graph. Yang kedua, beberapa contoh tipe sumber daya. Yaitu gunakan algoritma Banker. Skema allocation graph. Dan selanjutnya, algoritma Banker. Setelah setiap proses yang masuk harus memberitahu banyak sumber daya maksimum yang dibutuhkan. Setelah itu, sistem mendeteksi apakah sumber daya yang dibutuhkan memang bisa dijalankan dalam kondisi aman. Yang pertama, jika iya, maka sistem akan melepaskan sumber dayanya untuk digunakan. Jika tidak, maka proses harus menunggu hingga sumber dayanya cukup. Kelemahan algoritma Banker. Proses belum tahu jumlah maksimal resource yang dibutuhkan. Yang kedua, proses tidak tetap setiap saat. Yang ketiga, beberapa resource dapat diambil dari sistem sewaktu-waktu. Waktu secara teori ada, namun kenyataannya tidak ada. Contoh, portable storage atau flash disk. Yang ketiga, algoritma menginginkan untuk memberikan semua permintaan sehingga waktu tak terbatas. Berikut ini contoh resource allocation graph. Selanjutnya, mengatasi deadlock. Yaitu, yang pertama, mutual exclusion, yaitu dengan cara tidak berbagi data dengan proses lain atau dengan kata lain menyediakan data sendiri. Yang kedua, hold and wait. Pengguna resource diperbolehkan jika semua sumber daya yang diperlukan tidak digunakan oleh proses lain. Sebelum suatu proses memakai resource, dia harus melepaskan resource yang dibawanya. Yang ketiga, no preemptive. Jika suatu proses meminta resource dan belum bisa dipenuhi, maka proses tersebut harus membebaskan resource-nya dahulu. Circular wait. Setiap kebutuhan total didata terlebih dahulu. Memberi nomor urut pada tiap resource, dan tiap proses hanya boleh menggunakan resource secara berurutan. Membiarkan deadlock dan mendeteksinya. Di mana dan seberapa sering untuk berharap tergantung pada, yang pertama, seberapa sering deadlock mungkin terjadi. Yang kedua, seberapa banyak proses yang akan dibutuhkan untuk membalikannya. Recovery from deadlock. Yang pertama, menggagalkan semua proses yang deadlock. Yang kedua, membackup dan merestart semua prosesnya yang deadlock. Ketiga, menggagalkan semua proses yang deadlock secara berurutan sampai tidak ada yang deadlock. Yang keempat, mengalokasikan resource secara berurutan sampai tidak ada deadlock. Recovery dari deadlock process termination. Kriteria mematikan program. Yang pertama, yang memiliki waktu telah berjalan terkecil. Yang kedua, jumlah outputnya sedikit. Yang ketiga, yang memiliki sisa waktu eksekusi terbesar. Yang keempat, menggunakan total sumber daya terkecil. Yang kelima, yang memiliki prioritas terkecil. Yang keenam, yang menggunakan proses batch. Setelah dimatikan, resource perlu dikembalikan. Data pada program yang dimatikan juga harus di rollback. Mengembalikan deadlock.
mengabaikan adanya deadlock dan menganggap keadaan deadlock tidak pernah terjadi. Menggunakan algoritma Ostrich. Yang kedua, secara sederhana algoritma ini dapat dikatakan abaikan deadlock, seakan-akan tidak ada masalah apapun dengannya. Yang kedua, algoritma ini disadur oleh sistem operasi Unix meskipun memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengatasi sebuah deadlock. Sekian dulu presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila materinya ada yang kurang atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.